Ya, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan gue Andika Ramadan di channel YouTube pribadi gue. Video ini disponsori oleh Klorisman. Klorisman dibutuhkan pria. Oke teman-teman, kali ini gue mau cerita. Jadi, beberapa hari lalu, gue dan tim di Klorisman mengadakan acara di Sekolah Master. Seperti yang teman-teman ketahui, Sekolah Master adalah sekolah waktu gue masih SMA. Sekolah yang terkenal sebagai sekolah khusus anak-anak jalanan. Karena memang teman-teman, sekolahnya berlokasi di Terminal Depok, Jawa Barat, dan mayoritas anak-anak yang sekolah di sana adalah kaum-kaum marginal ya. Anak jalanan atau memang anak-anak dari keluarga nggak mampu. Dan gue dulu adalah salah satu siswa yang sekolah di sana dan sekarang sudah berstatus sebagai alumni. Nah, gue dan tim Klorisman mengadakan kegiatan sosial di sana, dibuka dengan acara buka bersama. Selanjutnya kita membuka program ataupun launching program sosial berkelanjutan untuk anak-anak jalanan namanya Klorisman Entrepreneur Academy. Apa sih Klorisman Entrepreneur Academy? Jadi, gue membuat program pelatihan bisnis untuk adik-adik gue di sekolah master, di sekolah anak jalanan, agar mereka bisa belajar berwirausaha sejak SMA. Dan mereka bisa berbisnis dengan Klorisman tanpa mengeluarkan modal sepeser pun. Artinya, kita sudah beasiswakan mereka, kita sudah tanggung apa yang seharusnya dibayar oleh mereka tidak perlu bayar lagi, dan mereka bisa berbisnis dengan Klorisman, dan nanti teman-teman yang lolos di acara Klorisman Entrepreneur Academy ini akan gue bimbing secara langsung selama 2 bulan. Nah, teman-teman, salah satu syarat untuk menjadi peserta ataupun menjadi siswa yang akan terpilih di program Klorisman Entrepreneur Academy ini, gue meminta 70 orang anak yang kemarin ikut acara bukber untuk menuliskan alasan mereka, kenapa mereka bisa sekolah di sekolah master. Gue pengen tahu alasan kenapa mereka jadi anak jalanan. Kedua, gue pengen tahu cita-cita mereka setelah mereka lulus. Dan ketiga, harapan mereka dan motivasi terbesar mereka, kenapa mereka pengen ikut program Klorisman Entrepreneur Academy. Nah, kali ini gue udah pegang 3 catatan dari mereka, 3 mimpi yang mereka tulis di sebuah kertas dan harapan mereka. Dan gue pengen coba sedikit ngulas teman-teman di video ini. Karena memang ceritanya menurut gue cukup menyedihkan dan bisa bikin gue bernostalgia untuk mengingat apa yang gue alami di masa lalu saat gue sekolah di master. Jadi memang mayoritas anak-anak di master ini adalah orang-orang yang gak berpunya dan anak jalanan. Jadi di video gue yang sebelumnya gue pernah cerita, gak mungkin anak-anak master itu sekolah di master tanpa membawa masalah dari rumahnya. Ada yang memang dia permasalahan di ekonomi, ada yang dia permasalahan karena dia memang mungkin bandel di sekolah sebelumnya, atau permasalahan-permasalahan lain. Jadi anak-anak master, kenapa bisa sekolah di master menjadi anak jalanan dan sekolah di pinggir terminal? Karena dia membawa masalah. Gue sendiri datang dengan masalah ke sekolah itu pada tahun 2009. Dulu gue adalah anak yang bandel di sekolah sebelumnya dan gue di drop out. Orang tua gue nggak mampu lagi buat biayain sekolah dan akhirnya gue masuk ke sekolah master. Dan ini gue pengen bacain 3 surat dari adik-adik gue, ya, gue nggak bakal sebutkan namanya karena mereka bilang mereka cukup malu dengan ceritanya dan memang ceritanya sangat-sangat sedih gitu. Nah, yang pertama gue bakal bacain nih. Ini laki-laki, dia bilang ceritanya tuh, karena awalnya saya masuk sekolah master itu, karena awalnya saya masuk SMK 3 Depok. Namun karena saya sering cabut-cabutan saat masih di SMK 3, akhirnya saya dikeluarkan dari SMK 3 Depok karena terlalu banyak alfa. Akhirnya saya masuk sekolah master karena gratis dan agar nggak menyusahkan ibu saya. Nah, kenapa gue mengambil cerita anak ini? Karena menurut gue cerita ini adalah cerita yang cukup dekat dengan apa yang gue alami pada masa lalu. Tahun 2008 gue sempat sekolah di sekolah formal di SMK di daerah Cibubur, tapi gue dikeluarkan karena memang gue bolos. Bukan berhari-hari ya, tapi berbulan-bulan teman-teman. Gitu loh, bayangin ya. Gue baru sekolah dalam waktu 2 minggu, selebihnya gue bolos berbulan-bulan sampai akhirnya gue dikeluarin. Dan ketika gue pengen minta ibu gue buat sekolah lagi, orang tua nggak bisa lagi ngebiayain buat sekolah karena uangnya udah nggak ada. Dan habis untuk nyekolahin gue di SMK itu. Gue jadi anak jalanan setahun, sampai akhirnya gue ketemu sekolah master tahun depannya dan gue bisa sekolah lagi. Dan kisah anak ini sangat-sangat dekat dengan cerita gue. Kisah anak ini sangat-sangat dekat dengan cerita gue dan cukup bikin gue sedikit sedih bacanya gitu loh, karena jadi nostalgia sama masa lalu. Dan
Dia punya mimpi, dia pengen sukses jadi pengusaha muda. Amin, Dek. Semoga jadi. Dan harapan dia ikut program Florisman Entrepreneur adalah dia pengen dibimbing langsung sama gue, CEO Florisman. Dan impian dia pengen cita-cita dan pengen jadi pengusaha yang sukses di usia muda. Semoga terkabul. Oke, kita lanjut ya untuk cerita yang kedua. Cerita yang kedua, alasan kenapa masuk di sekolah master, bagaimana proses pertemuannya. Ini perempuan. Jadi Kak, kenapa saya bisa sekolah di sekolah master? Karena dulu saya sekolah SD di sekolah swasta. Karena orang tua saya susah, jadi nggak bisa bayar. Sekolah sampai lulus, sekolah saya nggak bisa ambil surat lulus dan ijazah. Jadi anak ini nggak bisa ngambil ijazah dan keterangan dia lulus dari sekolah itu karena dia nggak mampu bayar. Jadi saya bingung mau sekolah di mana, dan alhamdulillah Allah nunjukin ke saya sekolah master, dan alhamdulillah saya sekolah di master. Dan diterima di master tanpa ada surat lulus dan ijazah. Cuma bawa kartu undangan doang, dan karena master ijazah saya bisa diambil, dibantu sama sekolah master. Jadi dulu teman-teman, di master itu menurut gue ya, sebagai lulusan sana, master adalah sekolah yang menurut gue cukup meringankan beban anak-anak yang sekolah di sana. Karena beberapa kali gue ngeliat case ya, teman-teman gue yang memang dulu nggak ada ijazah itu bisa masuk sekolah tanpa harus diribetkan sama urusan hal-hal seperti itu. Ini pasti berbeda sama yang kita lihat di sekolah-sekolah pada umumnya. Lu pengen masuk ke sekolah tertentu, lu pasti harus ngelampirin rapot di sekolah sebelumnya, lu harus lampirin ijazah bahwa memang lu pernah sekolah di tahap sebelumnya. Dan sedangkan master tuh, lu mau belajar, ya udah lu belajar aja dulu. Urusan surat tuh bisa belakangan sambil diurus. Bahkan anak ini bilang dia dibantu untuk ngambil ijazah di sekolah sebelumnya sama sekolah master. Jadi dulu banyak teman-teman gue yang memang pengen sekolah karena nggak punya uang, dan dia bisa langsung masuk ke dalam kelas tanpa harus diribetkan sama urusan-urusan birokrasi. Ini hebatnya sekolah master menurut gue, dan ini masih bertahan sampai sekarang. Lewat cerita ini gue jadi tahu. Nah, cita-citanya dia pengen dapat beasiswa dari master sampai ke keguruan tinggi, dan pengen bahagiain orang tua. Keren. Dan motivasinya ikut program Florisman Entrepreneur Academy karena dia pengen bahagiain orang tuanya, buat bangga orang tuanya, karena punya anak seperti dia, dan supaya orang tuanya bisa dihormati dan dihargai orang lain, karena mungkin dia merasa orang tuanya selama ini selalu diremehkan. Nah, yang ketiga, ini perempuan juga, kemarin sempat nginbox gue di Instagram, dan dia cerita banyak tentang masa lalunya dan cerita tentang masalahnya sekarang. Balik lagi gue bilang, anak master, sekolah di master pasti dengan masalah di keluarganya, dan cukup sedih. Cerita ketiga nih yang terakhir gue bacain teman-teman. Kenapa bisa ketemu sekolah master? Kata dia, awalnya saat saya lulus SMP, saya ingin sekolah di sekolah favorit dan ternama. Namun semua itu musnah karena keadaan ekonomi keluarga. Jangankan untuk sekolah, untuk makan dan kontrakan pun, uang tidak mencukupi itu semua. Ayah saya jualan keliling, penghasilannya nggak cukup. Untuk modal juga kurang. Ibu saya, pembantu rumah tangga, gaji tak mencukupi semua. Dan apa daya, adik pun yang dipisahkan dari keluarga ditaruh di panti asuhan, Cibubur. Jadi adiknya dia ditaruh di panti asuhan karena orang tuanya nggak mampu. Mau nggak mau, saya anak pertama dari 4 bersaudara, saya harus mengalah dan harus mengerti kepada bapak. Bapak selalu memberi saran untuk saya sekolah di master aja, sekolah gratis, karena bapak memang nggak punya uang untuk biaya sekolah. Daripada saya nggak sekolah, akhirnya saya nurut dan ikut kata orang tua. Saya harus sekolah di sekolah master, daripada saya tidak sekolah. Saya harus sekolah, walaupun saya nggak punya biaya. Alhamdulillah di sekolah master saya dapat ilmu yang setara dengan sekolah favorit lainnya. Nah, apa sih cita-cita dia setelah lulus? Cita-cita anak ini setelah lulus, ketika melihat ayahnya menjadi pedagang, ibunya menjadi pembantu rumah tangga, bahkan dia ngeliat adiknya ditaruh di panti asuhan, cita-citanya dia pengen menjadi dokter, artinya dia pengen punya gelar dokter ya. Dia pengen kuliah sampai S3. Nah, terus dia pengen jadi pengajar, dan dia pengen les lagi untuk mengejar ketertinggalan dari segi materi, dan dia pengen kuliah biar bisa bagian orang tua dan orang tua sekitar. Nah, motivasinya apa sih ikut program Florisman Entrepreneur Academy? Dia bilang, saya ingin menjadi orang yang sukses dan membuat senyuman di wajah orang tua. Saya harus bisa jadi orang yang selalu diinginkan orang tua. Saya harus membuat orang tua dan orang di sekeliling saya bangga dan bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan orang sekeliling. Semoga dengan adanya program Entrepreneur Florisman, semoga dengan adanya Florisman Entrepreneur Academy program, saya bisa sukses bersama Florisman. Itulah harapan anak ini. Ketika surat sudah saya baca,
Selebihnya ada puluhan surat lain yang belum saya baca, teman-teman, dan ini cukup menginspirasi, dan saya berharap teman-teman yang saat ini menonton video saya lebih pandai-pandai bersyukur ketika melihat cerita dari anak-anak ini. Selama sekarang kalian bisa sekolah, bisa kuliah tanpa harus disulitkan biaya, teman-teman harus bersyukur dan banyak-banyak berterima kasih kepada orang tua. Dan kalau anak-anak master ini, dan saya salah satu lulusannya aja bisa sukses, teman-teman pun pasti sangat-sangat bisa. Kalau anak-anak jalanan aja bisa sukses, apalagi teman-teman yang saat ini tinggal di sebuah rumah, punya orang tua yang lengkap, dan tidak ada masalah. Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran penting dan doakan anak-anak ini. Saya akan memilih 10 orang anak dari 70 orang anak yang ikut seleksi. Semoga mereka menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang sukses, dan seperti doa mereka, mereka jadi anak-anak yang membanggakan keluarganya, membanggakan orang tuanya. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.